cadangan pola main kayak gitu aja, ya Barca emang masih bisa struggle, masih bisa di top of form karena punya bench yang levelnya ya biasa aja, tapi pemain-pemain sayapnya kan bisa ngegolin. Nah, apakah Juve punya planning begitu ketika Lewandowski ini cedera nanti di Juventus? Kalau misalnya emang datang, bagaimana backupnya? Apakah kita main dengan Dusan lagi backupnya, atau nanti posisinya dibalik, Lewandowski jadi backup terus Vlahovic striker utama, atau gimana? Kita nggak tahu nanti sistemnya gimana di Juventus. Apakah 38 tahun ini untuk starter atau untuk backup Jadi gitu? Dan Juve sepertinya memang sadar kalau lini tengah ini butuh bensin tambahan, meskipun urgensinya kayaknya nggak seurgent lini depan yang kita omongin tadi ya. Jadi gua rasa sih memang kedepannya nih manajemen buat sektor lini tengah eh, nggak akan asal belanja. Urgensinya ada, tapi memang nggak separah di lini depan. Jadi buat gua rekrutmen di sektor tengah ini bakal pakai lebih prinsip cost benefit. Ya, seperti yang teman-teman tahu, kalau udah mau liga berakhir, ada satu bahasan yang kayaknya seru terus ya, dan kayaknya bikin kaget dan bikin wah, 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 awalnya wah sama rumornya, tahu-tahu lo kok gini gitu. Ya itu adalah rumor Mercato. Jadi rumor Mercato ini semakin mendekati finishnya liga, ini nama-namanya muncul terus sampai nanti awal mulai liga. Bakalan nama-nama terus. Jadi jangan bosan-bosan membahas rumor Mercato karena memang berita Juve pasti akan seputar ini terus sampai nanti selesai liga, sampai nanti pramusim, sampai nanti awal liga. Oke, jadi kita mau bahas rumor Mercato lagi ya. Siapakah itu? Nanti kita bahas. Oke, gue bersama gue Jeki. Kali ini gue bertiga ya. Kemarin video sebelumnya atau video nanti gue cuma berdua. Jadi ini bertiga. Yang pakai jersey putih dengan siapa? Dengan gue seperti biasa Ali, mari Oke, kita thank bahas you Li udah Mercato hadir lagi. Mercati. Siap. Oke, yang pakai sweater dengan siapa? halo fans luar Juventini, perkenalkan gua Adi Juventini dari Polandia. Oke, ya tuh Wih. Adi udah ngasih clue-nya ya Polandia. Berarti Iya. rumor Mercato yang mendekati Iya. Polandia siapa nih kira-kira? Ya. Nah, Gitu, sebelum gua bahas, sudah. gua mau ngampein satu fitur kita yaitu adalah membership. Biasanya kita ngobrol sama membership, kali ini kita jadwalnya memang sesama first team sama narasumber tetap. Membership kita punya kesempatan untuk ikutan ngobrol juga, terus bisa kita undang di grup kita, banyak sekali kita bahas Juve di sana, bahkan kayaknya 32 jam nggak habis-habis ya bahas Juventus ya. Padahal cuma Juventus dong. Tapi 32 jam kita ngomonginnya. Habis itu ya banyak lah. Ntar ada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Ya halal bihalal kemarin. Apapun lah nanti. Kita kita mau ngadain barbecue party jadi nggak, Li? Makan-makaran. Atur, 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 atur. Makan-makaran ya. Oke, jadi itu dari kegiatan fitur kita membership. Terus ada fitur satu lagi ada QR ya. QR itu lo scan, ya lo pindai, itu bukan QRIS, lo QR, nanti masuk ke akun Saweria, nanti di situ ada Dana, ada GoPay, ada apapun. Ya lo sumbang lah supaya suara Juventini abadi nan jaya. Oke, kita lanjut aja ya mengenai apa yang mau kita bahas. Tadi gue di depan udah kasih openingnya bahwa kita mau bahas tentang rumor Mercato. Tapi sebelum ngomongin rumor Mercato, mungkin pada saat tayang ini, berita Juventus lagi serunya official bahwa Spalletti akan memperpanjang kontraknya sampai tahun 2028 dengan gaji 6 juta euro. Selamat apa Spalletti apa Opa? Opa kayaknya ya. Udah Opa-opa ya. Opa-opa. Usianya Iya. udah 70 Apa? berapa ya? Udah tua banget ya. Ini cocok nih umur-umur dia harus latihnya timnas-timnas aja sih yang banyak santainya dibanding English Club. Ya, selamat Spalletti akan menakodai Juventus yang penuh dengan ancaman ini. Ancaman out. Ya, kalau dari gue pribadi mudah-mudahan kita masuk lagi ke Scudetto ya. Karena doa gue itu aja, masuk dulu ke Scudetto biar bagaimanapun langkah selanjutnya rasanya kalau lo belum Scudetto lagi ya kayaknya nggak pas aja gitu. Jadi ayo musim depan mudah-mudahan Spalletti masuk Scudetto. Oh yang kedua, karena hari ini gue banyak nonton tentang video Kevarat yang golnya keren banget dan gue dalam hati kan ini kan dia eranya Spalletti nih bagusnya. Ayolah Spalletti ciptakan monster barumu. Dulu bisa nyiptain Kevarat, masih sekarang nggak bisa sih.
Dan itu aja lah doa gua. Kalau dari Adi doanya apa buat atau harapannya buat Spalletti? Ya, extend kontrak sampai 2028. Artinya kan target musim ini dulu ya, empat besar, musim depan Scudetto Race, 2028 Scudetto gitu. Jadi tiga musim, dua setengah musim ya. Artinya ada perjalanan berjenjang gitu. Dari empat besar musim depan Scudetto Race, baru 2028 kita Scudetto. Jadi nggak langsung musim depan langsung Scudetto, enggak gitu. Tapi ya bertahap dulu karena proses membangunnya kan lama. Skuad kita masih banyak yang compang-camping ini. Nanti kita akan bahas di episode ini masalah siapa yang mau dibeli, rumornya mereka itu kayak apa. Harapannya Oke. yang kayak gitu kalau gua. Scudetto Race berarti peringkat 2 lah ya. Ya, ya kayak kayak Napoli dan Milan musim ini lawan Inter tuh di Iya. persaingan Scudetto. Kalau peringkat 4 bukan Scudetto Race ya. Iya, cuma musim ini aja peringkat 4. Oke, oke. Kalau Ali harapannya apa ini? Opa ini, Opung. Oh, Pak Paspal. Kalau gua harapannya at least didukung dulu deh sama manajemen buat belanja pemainnya. Karena kan musim depan berarti bakal jadi musim pertama dia dari awal Penuh musim ya. kan. Hmm. Penuh. Ha. Jadi dia harusnya punya lebih banyak eh, keputusan tentang transfer dan kawan-kawan, termasuk yang nanti bakal kita bahas. Dan berikutnya sih kalau menurut gua memang musim depan target Juve harusnya udah jadi Scudetto. Karena kalau kita lihat aja, at least dengan Spalletti ngambil Juve dari berapa pertandingan sih sebelum si botak problematik yang Sembilan, sebelumnya ini sembilan. dipecat, 9 apa 9 10 gitu. pertandingan. Ya, 9 atau 10. Spalletti ambil progres Juve dari 1 sampai 10, kalau gue bisa kasih poin sih sebenarnya 8. Gimana kalau dia disupport? Makanya ya, dengan catatan Spalletti disupport secara lebih mending dari awal musim depan, gue yakin Juve udah bisa langsung jadi Scudetto contender sih musim depan. Oke ya. Jadi semua kayaknya hampir sepakat bahwa tantangan selanjutnya next step atau next stopnya Oh, Spalletti sama di adalah Champions League. Sama di Champions League, at least 8 besar deh. iya Capek kayaknya, gue kayaknya gugur, susah banget ya. capek gue gugur di playoff Lolos mulu aja. lolos tabel liga itu susah banget ya. Iya, Anjir udah kayak sekelas apa dulu kayak Parma lagi ikut Liga Champion tau gak lo? iya kayak, Iya. kayak nyeseknya ini. Dulu kita kan selalu kalahnya gara-gara away goal kan. Iya. Kemarin lawan Galatasaray away goal menang-menang aja tuh, Iya. harusnya malah udah nggak ada peraturan away Iya goal kapan. istilahnya lu peraturan ganti nasib lu tetap aja sama. Oke, itulah nanti kita bahas lagi lah secara mendalam tentang Spalletti itu doa kita aja dulu buat Spalletti. Teman-teman mau berdoa apa buat Spalletti? Apa mau langsung juara Liga Champion? Ya silakan, namanya juga doa ya. Silakan silakan aja, nggak dilarang kok. Oke, untuk Lemon Mercato kita hari ini tadi eh, Adi sudah ngasih clue bahwa Adi satu negara nih sama dia nih, yaitu dari Polandia nih, namanya susah-susah banget orang-orangnya, ski 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 ski. Apalagi kita dulu punya kiper susah banget dibacanya. Untung dia punya panggilan gampang, Tek. Tek. Ya kan? Ini adalah negara yang susah dipanggil nama-namanya, yaitu Lewandowski ya. Dari Barcelona dulu dia besar sekali di Bayern Munchen. Ada memang rumornya, walaupun rumor ini belum mengkerucut, tapi setidaknya rumor ini sering digaungkan di berita-berita Juventus. Kita sangat tahu sekali bahwa kenapa kita membutuhkan striker. Kemarin kita bahas Darwin Nunes, kita sekarang bahas Lewandowski. Ya sudah jelas karena David dan Openda nggak bisa ngapa-ngapa. Kalau Openda dan David 30 gol, Openda 20 gol, ya rumornya bukan striker lagi, Adi, ya kan nggak mungkin, ngapain Iya. lagi kan gitu. Ini kan rumor jadi striker ya karena sudah jelas. Striker Juve, Jonathan David, Vlahovic, kayak seru banget sama cederanya. Jadi ya udah, dan udah sangat jelas kita mencari striker kembali, ya kan. Salah satu nama yang dikait-kaitkan nama-nama yang udah nama sangat besar kalau Lewandowski, nama yang udah matang kayak Darwin Nunes. Jadi tapi kita bahas Lewandowski-nya dulu karena dari Nunes sudah kemarin kita bahas. Pertanyaannya mungkin langsung aja ke Adi. Dengan Vlahovic yang kembali dari yang masih cedera nih. Apakah jadinya Lewandowski jadi lebih layak untuk dipertimbangkan saat ini ya? Mungkin tadinya Juventus masih melihat striker utama gua Vlahovic nih. Apakah pengalaman dari eh, Lewandowski kan udah sempurna lah ya pengalamannya ya. Hampir-hampir kalau untuk level klub dia sudah melakukan apa aja, golnya udah bentuknya apa aja udah udah gak usah. Kita udah finish lah mengenai skillnya lah ya. Nah, apakah dengan ketidakhadiran Vlahovic masih cedera-cedera ini menjadi lebih
lebih maju lagi nih Juventus untuk menghadirkan Lewandowski. Walaupun kendalanya Lewandowski belum memberikan keputusan ya. Apakah dia masih tetap di Barca atau mau keluar dari Eropa kita nggak tahu. Tapi apakah ini jadi lebih maju nggak dengan lihat situasi striker saat ini? Silakan Andi. Eh, Kalau masalah maju, kalau kita bicara kualitas, ya dari empat striker yang dipunyain mah Lewandowski masih masih world class lah dibandingkan empat striker Juventus yang ada di saat ini ya. Tapi kalau kita lihat secara kematangan jelas pasti juga Lewandowski kita tahu siapa gitu. Cuman baik lagi gitu kan, dia umur 38 tahun nanti musim depan, nanti Juve akan memplot Lewandowski ini mau main utama atau cadangan gitu. Kalau kita lihat Barca di Barca musim ini dia cuma baru main di Liga itu 25 kali dan 12 gol. Kenapa? Banyak cedera dan mainnya pun dipirit-pirit sama Hansi Flick. Kadang main menit 46, kadang main starter tapi menit 50 diganti. Kenapa? Karena ya kebugaran dia udah gak sama seperti waktu zaman prime di Bayern Munchen atau di Dortmund waktu masih muda, waktu masih gacor-gacor awal kali muncul gitu. Jadi cadangan dengan pola main kayak gitu aja, ya Barca emang masih bisa struggle, masih bisa di top of form karena punya bench yang levelnya ya biasa aja tapi pemain-pemain sayapnya kan bisa ngegolin. Nah, apakah Juve punya planning begitu ketika Lewandowski ini cedera nanti di Juventus kalau misalnya emang datang? Bagaimana backupnya? Apakah kita main dengan Dusan lagi backupnya atau nanti posisinya dibalik Lewandowski jadi backup terus Vlahovic-nya striker utama atau gimana? Kita nggak tahu nanti sistemnya gimana di Juventus apakah 38 tahun ini untuk starter atau untuk backup gitu. Dan kalau kita lihat apakah Lewandowski ini masih mau di Barca atau enggak ya dia tergantung dengan tawaran Deco apakah Barcelona tetap maju dengan striker top nanti di summer atau emang memperpanjang kontrak dia dengan ya sebagai pemain cadangan lagi. Jadi kita nggak tahu juga di situasional di Barcelona kayak apa di Juventus. Kita juga harus mastiin empat striker ini siapa yang keluar dulu gitu. Karena kan kita nggak kalau banyak banyak nambahin striker banyak-banyak lima yang main cuma satu buat apa gitu. Jadi kan David lah mau pindah pasti keluar. ya sama milik kan tiga. Berarti ada Oh tiga ya yang ada keluar ya. milik, ya benar ada Milik milik ya. tiga, ya Tiga benar. ini yang keluar nih. Jadi dengan itu kita pastiin dulu di offload tiga itu baru kita bisa manuver ke striker-striker yang akan dicari buat pendamping atau pelapis atau mungkin jadi pesaingnya si Vlahovic nanti di Juventus kan. Tapi kalau gua ya dengan kematangan itu Juve pasti butuh Lewandowski. Siapa sih yang nggak tim yang nggak mau pemain kayak Lewandowski gitu kan? Ya apalagi mumpung main di Serie A aki-aki ya karena akan kembali ke main di aki-aki yang 40 tahun bisa starter, 38 tahun bisa jadi bintang di sini gitu. Jadi harapan gue sih mikirnya ya kalau kita mau ngambil Lewandowski harapannya jadi backup plan aja. Jadi striker backup kita butuh dia buat di game-game penting aja. Bukan untuk main di whole season 38 game di Serie A, Champions League full main 50 enggak. Kita butuh ketika kita buntu baru dia mainin gitu. Jadi kayak super sub aja karena 38 tahun kita butuh kebugaran dia dan pengalaman dia di game-game besar. Bukan game-game kayak lawan Leke, Cremonese kita bisa pakai Vlahovic kalau kayak gitu. Tapi untuk game-game Champions League yang kita butuh gol-gol winning goal ya kita butuh pemain kayak Lewandowski yang tahu gue butuh gol dengan gol ini gue bisa menangin pertandingan ini di tim gue yang itu yang kita nggak ada saat ini siapapun striker 4 striker di Juventus itu siapa yang masuk super sub ya kita nggak pernah lihat bisa merubah hasil pertandingan gitu tanpa apa namanya dengan kualitas mereka yang seperti itu emang levelnya masih begitu kita nggak bisa super sub yang levelnya world class gitu yang kita butuhin itu di Juventus saat ini selain ya tentu dia punya pengaruh mentor buat Vlahovic di luar lapangan. Bagaimana seorang profesional sejati main 38 tahun kok masih bisa di top perform lo dibandingkan lo baru 27 tahun atau 25 tahun lo mainnya udah cedera-cedera mulu, udah banyak gaya, belum belum ngasih apa-apa, udah sosok jadi model. Ya itu yang kita butuhin sosok leader yang tahu lo menjadi contoh bahwa main profesional tuh kayak gini. Gue 38 tahun masih bisa top perform di level tertinggi Eropa. Yang main beda Juventus harus bisa tahu itu bahwa pemain ini sosok penting, sosok leader gitu. Dan itu yang kurang di Juventus musim ini dan musim sebelumnya ya. Kita nggak punya striker yang levelnya kayak gitu sih. Pasca Ronaldo mungkin ya, gitu Bang Jeki. Oke, jadi lu melihat bahwa kalaupun Juventus memajukan Lewandowski, lu pengennya dia ada di tahapan backupnya Vlahovic ya. Ya, Dan lu berharap dia bisa jadi pembeda-pembeda pada saat pertandingan yang penting. Ya, kalau dilihat dari apa yang pernah dilewati sama Lewandowski, sangat menjawab ya. Cuman nanti isunya adalah di umur nih, Li. Nah, ya. mungkin kali. Umur 38 tahun, minta gajinya juga nggak murah. Karena emang dia superstar ya. Gua akuin ya, dia emang superstar. Kan gue bilang, dia bahkan ada di tahun dimana harusnya dapat Ballon d'Or gara-gara COVID nggak dapat. Kasian banget ya. Bener kan? Udah Jadi Harusnya jadi dia kita kan? bikin satu Iya, seragam. udah treble itu dia udah Ya treble harusnya Champions dia League. bener nggak? Iya. It Iya, Iya. 2020 itu kan? udah Ya treble top artinya skor lah artinya ini Bundesliga. ya artinya superstar. Pemain ini pemain Ballon d'Or, cuman emang nasib aja yang nggak emang ya artinya secara di lapangan udah Ballon d'Or, cuman emang karena situasi aja kan. Gimana Li mengenai situasi itu dengan
kita mendatangkan pemain yang bukan hanya gaya ya, udah uzur ini mah kalau di sepak bola ya 38 tahun Iya, ya. Karena jujur sih. CR7 aja ke kita aja 33 tahun loh datangnya. Nah, silakan nih. Tiga tiga. Iya. Oke, memang gue tahu pasti banyak yang skeptis dengan langkah Juve kalaupun memang dia bakal ngambil Lewandowski ya. Mau ngambil pemain tua lagi, mana proyek jangka panjangnya dan kawan-kawan. Tapi sebenarnya gini, sektor depan Juve itu ibaratnya nih urgensinya nih udah pol banget nih. Kalau ibarat rumahnya udah kebakaran lagi nih. Jadi kita nggak bisa lagi mikir kalau rumah kebakaran tuh mau renov pakai marmer apa enggak, nyarinya tuh air. Nah, Lewandowski nih sekarang ini lagi jadi komoditas setara air di rumah yang kebakaran nih buat mademin apinya. Masalahnya airnya sekarang harganya mahal gitu loh, karena memang benar-benar urgensi prima punta di Juve ini udah levelnya udah darurat militer kali ya, kayak sama-sama kita sama-sama tahu lah Vlahovic lebih banyak dramanya daripada golnya. Ini dia memperpanjang kontrak tapi ternyata cedera lagi. Terus Openda David udahlah out lah itulah. Sampai sekarang nggak bisa ngasih lihat performa yang dijanjikan. Milik tapi nggak milik. Ya kan, milik yang tidak Arek milik gitu loh. Jadi Surabaya. ya, iya. Jadi mau gimana lagi? Memang sektor depan penyerang utamanya Juve ini harus apa ya, total revamp lah. Dan di sini gue ngelihat Lewandowski ini nantinya bukan hanya dia yang akan dibeli Juve, tapi juga pasti harapannya setelah Juve mengoffload pemain-pemain apa ya, kalau gue bilang deadwood tuh pemain-pemain yang sifatnya beban tuh pasti akan ngedatengin pemain lagi karena memang harus dilakukan karena 2-3 musim terakhir practically sektor penyerang utamanya Juve tuh nggak memuaskan banget kan. Ini sebenarnya kalau kalau dibolehkan berandai-andai, misalnya penyerang yang high profile-nya itu si Lewandowski, gue pengen Juve sebenarnya agak sedikit berani buat spending duit ke Andrea Pinamonti, Pinamontinya Sassuolo. Itu kan satu dia Italiano, dua secara umur juga udah 26 kan, dan dia bakal dapat banyak mentor yang bagus kalau memang pesaingnya di Juve adalah Lewandowski. Biarin aja bersaing, tapi kan at the same time dia juga bisa banyak belajar gitu loh. Dan secara profil menurut gua Pinamonti termasuk complete number 9 ya, tipe mainnya gitu-gitu loh. Jadi ya ini memang Lewandowski nih kalau kita bilang apakah Juve apa ya, menyalahi jargon proyek jangka panjang, pada saat ini ya memang iya, tapi itu memang dibutuhkan gitu loh, karena memang sektor depannya Juve untuk posisi prima punta nih lagi kritis banget. Jadi bukan cuman soal ganti nama, tapi juga soal kayak identitas di depan loh. Kita memang butuh pemain, kita memang butuh penyerang yang kalau dapat bola 50-50 itu hasilnya gol. Terakhir kita dapat pemain-pemain kayak gitu kan di sosoknya Ronaldo sama Higuain kan. Setelah saat itu practically nggak ada lagi. Ini memang bakal costly sih, tapi high risk high return lah. Ini harus memang jalan yang menurut gua harus diambil buat Juve. Oke, jadi lu melihat memberikan sebuah analogi bahwa Juventus lagi kebakaran ya. Tapi Kebakaran di kalau sektor menurut gue depan. sih bukan lagi kebakaran, udah hangus kayaknya. Kalau kebakaran kan udah tinggal masih bisa dipadamin. Kalau ini hangus nih udah. Vlahovic cedera, Openda David nggak golin, Milik juga yang ngapain gitu kan. Jadi udah hangus kayaknya. Oke, jadi kalau menurut lo karena situasinya sudah begitu, jadi mendatangkan Lewandowski menjadi masuk akal ya, walaupun itu Iya. menyalahi proyek jangka panjang. Kita lihat aja nanti apakah Juve benar-benar akan maju terhadap Lewandowski karena nanti akan berubah. Karena ini nama yang cukup menarik ya. Ini pasti akan menyita perhatian sih kalau misalkan sampai jadi ya. Pasti sorotan dia akan lebih kencang kepada Juventus. Kalau gue pribadi masih berharap LKM datang karena emang di usia peaknya juga dan eh, LKM kan riwayat cederanya nggak separah Vlahovic ya. Jadi Termasuk fit lah LKM kalau RKM. ya LKM bisa lebih utama sih intinya sih. Vlahovic ini gue ngeri-ngeri sedap juga ngelihat banyak cedera begini nih. Ntar mau diutamakan malah ujung-ujungnya bukan Vlahovic juga yang utama gitu. Oke kita maju lagi deh kita lihat aja nanti Lewandowski ini masih sangat prematur untuk kita
bisa saksikan apakah Lewandowski benar-benar bisa mendarat di Turin atau tidak. Nah, kita masuk ke rumor selanjutnya adalah Maxi Araujo. Dia adalah pemain fullback ya, kalau di sana ya. Ya, Ya. fullback. Pemain dari Sporting Lisbon. Sekarang lagi menuju, nggak tahu nih apakah nanti lanjut lagi semifinal. Masih lagi perempat final Liga Champions melawan Arsenal. Dikabarkan sampai-sampai Juventus memantau langsung, datang ke Lisbon sana untuk memantau pemain ini, dan responnya katanya positif, gue baca beritanya. Dan rumor ini yang lebih menarik karena dia pengganti Cambiaso. Kata gue Cambiaso itu udah bagus, tapi nama yang penggantinya kok dia gitu kan. Ini kan menarik, ya kan? Kan kalau misalkan penggantinya yang agak-agak mirip-mirip, misalkan yang fluid juga mainnya, kalau Fiori misalkan kan mirip-mirip juga tuh, fluid juga kalau main di fullback. Itu masih agak nyambung ya, atau siapa yang fluid? Jujur gue belum nonton ya masih Araujo mainnya seperti apa ya. Tapi mungkin teman-teman di sini sudah meriset atau sudah melihat-lihat. Kenapa Juventus memilih Martial Araujo? Apakah secara skill ini samakah, ya? Ataukah secara dampak permainan samakah, atau seperti apa gitu loh? Kenapa dipilihnya Martial Araujo yang nantinya kalau Cambiaso dijual gitu? Ya pasti tentunya Cambiaso dijual dengan alasan entah itu uang, entah itu secara teknis mungkin nggak cocok sama Spalletti. Ya kurang lebih mungkin bisa ke arah sana. Tapi menurut Adi kenapa profil pengganti Martial Araujo dikabarkan dari sekarang adalah profil dari Marcelo pengganti Cambiaso kalau dikabarkan dari sekarang. Kenapa? Sebenarnya gini, kalau lihat dari profile ini ya, ini kayak ngingetin nostalgianya kayak Liverpool ganti TAA sama Jeremy Frimpong sih. Jadi kayak Hmm. kalau Cambiaso itu mungkin mewakili TAA yang levelnya kayak playmaking fullback itu, yang sering bisa inverted, yang bisa ngasih ngasih umpan-umpan kunci. Ya fluid Nah, lah, main ke tengah, Frimpong main ke... ini iya akan nostalgia sama si Araujo ini. Bola fullback apa konservatif yang jago crossing, jago main di flank, terus jago defense. Jadi benar-benar fullback konservatif ya. Walaupun dia bisa main di left wing back, bisa main di fullback. Jadi emang kalau untuk main pola 3 back dan 4 back emang Araujo ini cocok banget. Tapi kan ini konservatif, artinya kita akan bermain lebih menggunakan bola-bola flank yang crossing-crossing gitu ya. Mirip ataupun penetrasi dari sayap kiri terus cutback gitu. Jadi pola mainnya akan beda banget sama Cambiaso yang lebih inverted, yang lebih bisa ngisi overload lini tengah, yang akan sangat beda banget. Dan ini akan kelihatan apakah fullback kiri ini mungkin kalau kita lihat ya karakter yang fullback Napoli yang pernah dipegang sama si Spalletti ini mirip-mirip Mario Rui kalau kita lihat di Napoli dulu Oh. waktu juara Scudetto tahun 2023. Hmm. Bagaimana dia fullback bawa bola dari belakang carry sampai depan terus cutback ke Kvaratskhelia atau langsung crossing ke Osimhen. Jadi pola-pola seperti ini yang akan apa dilihat dari karakter si Araujo ini. Walaupun gua nonton mungkin pas lawan Arsenal pemain kan nggak kelihatan banget ya saat itu mainnya juga jelek juga pas lawan Arsenal tuh. Jadi ya mungkin ini yang dia akan dicoba sama Spalletti musim depan. Kalaupun memang dia mau datang nih ganti Cambiaso, ya berarti kita akan melihat pola Juve yang akan lebih banyak main di flank kiri untuk dari sisi menyerang. Nah, dengan ke sisi kanan si Kalulu yang akan lebih banyak defense, jadi membentuk pola 3 back ketika pola defensif. Tapi ya ini karakter beda banget sama yang Cambiaso miliki skill setnya. Jadi kita akan main lebih pola lebih lebih baru lah di musim depan kalau emang Araujo ini datang gitu. Ini bikin apakah Cambiaso udah waktunya mau dijual karena diganti dengan pola begini, berarti emang ya kita tactical adjustment jatuhnya. Apakah kita membeli pemain yang di luar apa namanya di luar skill set dari pemain yang dijual. Jadi agak sedikit beda cara mainnya. Yang ini akan menarik buat musim depan. Apakah Araujo ini akan jadi bintang atau mungkin jadi flop ketika datang ke Juventus menggantikan Cambiaso, karena pressure-nya akan besar banget seperti kayak Frimpong gantiin TAA di Liverpool itu. Sampai sini nih Frimpong belum bisa di level itu. Apakah nanti Araujo kalau datang bisa bahkan bisa perform selayaknya Araujo di video-video yang cuplikan yang bagus-bagus itu gitu Bang Jeki. Oke, ya lu tadi bisa mengambil contoh seperti yang ada di Liverpool ya, Frimpong diganti TAA. Mang TAA kalau untuk visi passingnya gila ya. Ya, Bukan kita hanya lihat visi ya, dia skill passingnya crossing. juga Lihat gila juga. gol assist ke Mbappe kan, lihat fullback bisa pas pas depan depan pemain tuh gila bisa kayak gitu bolanya. Iya, visinya ada, kualitas passingnya ada kalau Ya, untuk TAA. Dan lu melihat ada perbedaan karakter, perbedaan profil, dan itu juga akan terjadi di Juventus bila digantinya Maxi Araujo ya. ya, Bahwa ini orang dari apa yang lu lihat ini berbeda dengan Cambiaso gitu ya jadinya ya. ya. Dan gue pikir ketika berbeda berarti berbeda cara main. Nggak mungkin dong kalau misalkan Iya. profilnya beda,
masa cara mainnya masih sama. Walaupun gue sebenarnya suka sebenarnya sama fullback yang fluid gini nih, kayak Cambiaso ada di mana-mana kan, Ya, ke tengah, ke depan. Oh, sangat-sangat fluid lah. Dia sangat-sangat bisa bawa bola kemana aja lah. Nah, tapi itu yang terjadi Mas Rojo beda dengan profilnya. Nah, tadi Adi juga singgung sedikit bahwa ini berarti ada akan perubahan taktik. Ini berarti akan ada adjustment taktik yang baru dari Spalletti bahwa tadi juga Adi menggambarkan bahwa ini bisa menarik ke waktu dia di Napoli nih, Marco Rui seperti itu. Mario Rui ya. Apakah memang benar nih bahwa mengganti Cambiaso dengan ini berarti sudah bicara sisi taktik yang akan dirubah oleh Spalletti? Oke. Kalau kita lihat kan memang Andrea Cambiaso sendiri ini merupakan tipe pemain yang rare ya. Jadi dia bukan kayak standar fullback lah. Sementara kalau Maxi Araujo ini memang tipikal tipikal attacking fullback lah. Nah, jadi dari perbedaan tipe bermain ini aja kita memang sudah bisa lihat kalau ini tuh bukan cuma sekedar pergantian apa ya, kayak ban serep gitu loh, tapi memang indikasi kuat adanya pergeseran filosofi kan. Nah, di sini menariknya adalah perubahan sistem dari Spalletti ini kayak gimana gitu loh. Jadi kalau gue ngelihatnya dia ini kepengen Juve main lebih direct dan agresif dengan Araujo di satu sisi dan mungkin di sisi lainnya ada pemain yang sama agresifnya. Juve bisa main buat eh, apa ya, ancaman secara konstan dari sayap kiri dan kanan tuh harus bakal selalu ada gitu loh. Jadi apa kita sama-sama tahu kalau outlet kreatifnya Juve sejauh ini kan Yildiz di kiri, Conceição di kanan. Nah, dengan pembelian back baru kayak gini nih diharapkan outletnya jadi lebih banyak gitu loh. Paling kalau gue concernnya ini lini tengah kita siap gak mengcover permainan Juve yang akan lebih direct dan agresif ini gitu loh. Jadi memang udah kebaca sih strategi transfer Juve ke depannya ini akan memang lebih mensupport idenya Spalletti untuk bisa membuat Juve bermain lebih attacking ya, lebih agresif gitu loh. Tapi ya kita lihat aja tweakingnya gimana karena permainan agresif itu kan ada apa ya kayak ada minusnya juga gimana pasti nanti Juve akan meninggalkan tim itu akan meninggalkan lubang yang lebih besar di lini tengah ini bisa di cover atau enggak gitu gue lihat. Oke, jadi ini menjadi clear ya bahwa ini akan ada perubahan taktik, bahwa akan ada perubahan pendekatan, dan gue pikir juga aspek defense yang akan lebih diperhatikan sama si Spalletti ya, karena gue pikir Cambiaso di sini kadang-kadang dia suka kewalahan sama pemain-pemain Iya. sayap yang cepat, pemain sayap yang apa namanya meledak-ledak ya. Ya gue nggak ngerti Sekali-sekali deh. ngambil Iya, gue kalau nggak ngerti kalau deh bahas kalau Cambiaso dihadapi sama Dembele, sama Doe gitu. iya bahasa kalau Sama bahasa Kvarat anak kayaknya bahasa kayaknya FSB-nya sih memang tewas suka juga sekali sih ngambil Cambiaso sih. gitu iya. Iya. Kayaknya sih tewas juga. Kayaknya Spalletti sudah memikirkan kayak nggak bisa deh kalau kita cuma bagus fullback kita nyerang doang belakangnya parah. Ya gue waktu itu melihat lawan Cagliari sama Palestra aja jongkar balik. Biasa jungkir-jungkir balik gila. Itu Belum ketemu Palestra Hakimi ya? loh. Hah? Belum ketemu Hakimi ya? Iya, Belum maksud gue ketemu baru Hakimi Palestra. Due. Doe ke Farad. Heeh. Waduh, kacau. Iya. Ya, Terus jangan di sih. backup Hakimi kan, di backup Hakimi kan. Sebelah kanan kan pasti backup Hakimi tuh kalau PSG tuh. Nah, iya makanya akhirnya gue melihat bahwa Araujo ini mungkin aspek defense yang mulai diperhitungkan sama Spalletti sih. Oke, kita nggak tahu ya mungkin banyak fans Cambiaso juga merasa kecewa juga kali ya. Kalau Cambiaso dicabut. Gue jujur juga suka sama Cambiaso, tapi kadang-kadang gue juga harus mengakui dia juga punya kelemahan. Ya gimana dong? Itu kan kelemahan nyata. Iya. Kelemahan itu ada gitu. Kalau dia juga bagus bertahannya sih sempurna sih Cambiaso sih. Sempurna menurut gua. Cuman kan dunia ini tidak sempurna ya. Oke, kita lanjut terakhir ya, materi kita terakhir ya. Materi terakhir kita sebenarnya lebih ke topik rumor Mercato pemain tengah, cuman bukan tentang eh, nama yang akan kita bahas, tapi tentang kira-kira apakah memang itu yang diinginkan Spalletti. Kabar terbaru lagi adalah tentang Ederson yang juga di request sama Spalletti, tapi Ederson ini kayaknya sulit deh. Kayaknya dia udah deal sama Atletico Madrid, setahu gua. Bener nggak nih?
Dia Ya, udah kayaknya udah Atalanta ya sih udah ngasih harga tuh berapa? Gocap ya 50 juta kalau nggak salah. ada berita Atalanta yang mah mengatakan dia sudah oke gitu sama mungkin Iya, ini ya verbal ya, udah verbal ya. sepakat verbal aja ya, walaupun belum sepakat klub. Walaupun dengan begitu juga masih bisa berubah sih. Tetapi kalau kita lihat polanya yang diincar kan katakanlah tiga nama terakhir lah ya, Ederson, Goretzka, sama Ugarte. Walaupun ini semua berbeda profil, berbeda karakter, tapi ada satu pola yang sama. Ini pemain inti semua atau pemain yang punya nama lah, sebut saja gitu. Pemain jadi lah, bukan pemain yang baru muncul kemarin, bukan yang lagi hype, tapi memang udah banyak jam terbangnya di antara tiga ini. Dan mereka juga mendapatkan trofi semua ya. Ugarte sebelumnya PSG ya. Ya, sebelumnya PSG. Ugarte juga PSG, jadi iya. sudah merasakan tim juara juga. Jadi bukan nama-nama yang siapaan yang kita nggak kenal gitu. Kalau nonton bola pasti kenalan tiga nama inilah. Jadi pertanyaannya adalah, apakah memang di melihat nama ini, mungkin ke Ali dulu deh ya. Apakah memang nama-nama ini Spalletti kayaknya udah pengen instan aja dah. Kayaknya Spalletti pengen mendapatkan pemain tengah yang memang langsung berkontribusi cepat, adaptasi cepat, dan langsung bisa injek permainan lebih. Jadi nggak bicara adaptasi kelamaan. Apakah lu melihat pola itu nggak dalam dalam apa yang diinginkan Spalletti, melihat rumor-rumor yang ada dan berharap konsistensi performa dari nama-nama yang sering menjadi andalan di timnya masing-masing. Silakan Ali. Memang kalau kita dengar berita Mercato yang berkaitan sama transfer request-nya Spalletti itu kan salah satunya ada memang dia pengen gelandang tengah yang udah jadi gitu kan. Ini pasti ada hubungannya sama faktor adaptasi juga gitu loh. Dan kalau kita lihat baik Ederson, Goretzka ini kan tipikalnya sebenarnya tipikal pemain nomor 8 box to box kan yang Ya. punya verticality tinggi kan. Jujur ini tuh sebenarnya atribut yang tadinya pengen kita dapatkan dari Koopmeiners tapi kan selama ini nggak ada nih. Nah, Ya, jadi bahkan Tonali kalau Juve mau kita masukin ya. iya kalau bahkan Tonali tapi kan ya pasti saingannya sama klub IPL gitu. Jadi Juve sepertinya memang sadar kalau lini tengah nih butuh bensin tambahan meskipun urgensinya kayaknya nggak seurgen lini depan yang kita omongin tadi ya. Jadi gua rasa sih memang ke depannya nih manajemen buat sektor lini tengah eh, nggak akan asal belanja. Urgensinya ada, tapi memang nggak separah di lini depan. Jadi buat gua rekrutmen di sektor tengah nih bakal pakai lebih ke prinsip cost benefit rasio yang pas kali ya. Jadi dan balik lagi sebenarnya semua rumor Mercato ini kan juga sangat bergantung kepada hasil akhir Juve di posisi klasemen besok kan. Kalau misalnya memang kita lolos ke UCL itu pasti udah sedikit memberikan breathing room buat kita belanja. Kalau enggak pasti kan ada pemain yang harus dikorbankan. Ya tadi kayak kita lihat misalnya Cambiaso, terus ada bahkan ada Bremer rumor bahkan. kan Bremer atau Thuram yang bakal dijual kalau in case Juve nggak lolos UCL demi mengejar plus Valenza kan. Jadi memang eh, strateginya tuh jelas. Gue yakin manajemen sekarang pasti nyiapin plan A, B, C, A kalau lulus UCL siapa yang bakal dikejar, B gimana ya sekarang gimana gimana nanti eksekusinya aja tergantung hasil akhir Juve musim ini di klasemen. Oke, ya, jadi lu juga melihat bahwa benefit dari apa sih keuntungan kita mendapatkan pemain-pemain matang ini dan hasil akhir klasemen itu menjadi kunci untuk semuanya ya. Iya. Yang gratis kan kalau nggak salah cuma Goretzka ya. Ederson Iya. sama Ugarte masih ada Ya, bandrolnya kan. ada bandrolnya. Bandrolnya nggak murah tuh Iya. semuanya, 40-an ke atas. Iya. Udah gitu nggak? Goretzka juga pun kalaupun juga gratis, agennya kan terakhir minta agent fee. Sekarang Iya, 10 sekarang juta. sekarang skema free transfer begitu semua tuh. Agennya yang tamak aja. Makanya kan itu sempat waktu itu disinggung FIFA waktu eranya si Platini ya. Iya. Tapi era-era sekarang kayaknya nggak peduli dah. Oke, kita ke Adi ya. Tadi udah disampaikan tadi ya bahwa pemain penting ini masalah adaptasi. Ya, kalau masalah striker kita bukan kebakaran lagi udah angus, striker juga butuh butuh tambahannya, tambahan bensin. Nah, kalau Adi melihat apakah memang polanya memang Juventus dengan Spalletti ini udah clear banget bahwa ngincer pemain jadi nih? Apakah seperti itu memang yang terlihat dan apa efek dan dampaknya? Silakan nih.
Ya sebenarnya mungkin Spalletti sadar ya kalau untuk menuju title contender itu nggak cukup dengan boys pemainnya. Jadi kita harus butuh men di sini. Nah, di sinilah Juve nggak ada, banyak kan boys di sini, banyak kan Yildiz masih muda, Chico, terus juga Thuram yang levelnya emang ya masih boys belum matang untuk main di yang apa di level title contender. Sehingga ya kita Juve naik turun nih. Kadang bagus, kadang jeblok. Ya karena ya boys yang kita pegang karena kita pemainnya muda semua. Ini yang jadi problem kalau kita mau menuju yang lebih tinggi levelnya ya. Kita butuh pemain matang, men yang tanda kutip udah tahu nih. Gue kalau pengen juara nih, gue tahu nih harus mainnya seperti ini nih. Gue kalau tim ini mau juara, gue bisa nih ngebantunya dari sisi ini nih. Yang ini nggak ada di Juventus. Even kita lihat di bench pun, siapa pemain yang pernah juara, at least juara Liga dah. Gak ada. Kalulu. Kalau lu, ya oke, starter Kalau di lu back. dong Lini gimana? tengah, lini tengah tuh nggak ada. Tengah nggak ada ya. Miretti, ya Miretti, McKennie itu Iya, belum pernah juara liga sama Locatelli, even nggak Locatelli, Thuram itu belum pernah. Jadi ketika mereka di momen-momen krusial, bagaimana mereka under pressure di game-game besar, ketika mereka panik, Juve nggak punya jawaban atas itu. Gitu. Dan Spalletti tahu betul, gue butuh mental nih di lini tengah. Gue butuh pemain tengah yang minimal at least tahu lah kalau mau juara juara liga itu seperti ini. Kita nggak bisa konsisten ngomongin berarti kita harapannya nggak ya. butuh apa jangan muluk-muluk Champions League dulu. Kita juara liga dulu dah. Gimana caranya gitu. Ini kan beda banget sama zamannya waktu Conte datang, ada Marquisio, ada Pirlo kan yang pernah juara liga. Jadi itu yang bisa bangkitkan mental saat itu. Gue tahu nih kalau pengen juara liga, konsisten liga tuh kayak gini nih. Tapi kan di Juve saat ini nggak ada. Even Locatelli pun yang kapten belum di level itu. Jadi benar kita butuh apa katalisator yang untuk mempercepat ya bahwa kematangan lini tengahnya kita butuh pemain yang levelnya udah jadi. Bukan lagi level yang Pokemon atau pemain yang uji coba. Gak bisa. Kita butuh pemain yang langsung jadi dan efeknya, benefitnya kita bisa main 4-3-3 seperti polanya Spalletti. Karena dengan at least ya kita kalau kita ambil paling gampang yang dapat katakanlah Goretzka. Ya kita langsung bisa main tiga tengah dengan Locatelli, Thuram, Goretzka di tengah 4-3-3. Jadi dua box to box, satu Regista Locatelli, tiga pemain depan ada Yildiz, striker baru sama Chico. Jadi langsung 4-3-3-nya si Spalletti di Napoli langsung jadi dengan cuma satu pemain doang. Jadi McKennie mohon maaf jadinya cadangan gitu loh. Jadi ini yang kita butuhin saat ini untuk apa namanya dari lini tengah ini. Pemain jadi ini yang kita butuhin. Terutama kan kita butuh back yang kita Araujo itu levelnya udah kayak apa juga udah pengalamannya juga di Eropa walaupun mainnya cuma di Sporting gitu kan. Jadi pemain jadi ini yang dibutuhin Juve karena kita nggak pernah beli pemain jadi pasca mungkin kok minus 60 juta yang karena itu pun menurut gua 60 juta kita bisa dapat Dani Olmo. Barcelona beli Dani Olmo 60 juta, Bang, dari Leipzig dan level kematangannya jauh di atas kok minus 60 juta. Ini menurut gua lu beli 60 juta cuma modal itu harusnya udah jadi apa alarm bahaya bahwa beli pemain itu nggak cuma modal dia jago di Serie A, no. Kita juga butuh pengalaman dulu di Eropa seperti apa. Dan dia nggak bisa Kopenhagen pun yang diharapkan seperti kata Bang Ali, yang box to box. Dia nggak bisa ngasih apa-apa di lini tengah ini. Harganya 60 juta. Apakah pressure harga? Enggak. Emang kualitasnya emang segitu gitu loh. Jadi yang kita butuh adalah kualitas untuk bisa meningkatin bahwa boys ini levelnya jadi man di kemudian hari. Ya itu yang butuh pemain-pemain yang level man ini gitu. Yang Juve nggak ada di setiap lini. Kita nggak ada. Bremer belum pernah juara Liga. Kiper apalagi mungkin Perin yang udah pernah juara liga itu pun cadangan benchnya Digre kan. Jadi selebih itu nggak punya strike, nggak punya pemain yang udah pernah juara liga gitu. Jadi Ya kalau lu doang dia udah. gap squad ini yang agak jauh saat ini gitu. Jadi emang kita butuh pemain-pemain ini buat nginjek mentalitas plus untuk strategi Spalletti musim depan langsung jalan main 4-3-3 seperti yang diharapin kita kayak nonton Napoli waktu dia Scudetto gitu. Itu yang kita harapin sebenarnya. Itu yang gua harapin dari pemain-pemain jadi yang datang ke Juventus di Mercato Summer. Even semua Mercato ini tergantung dengan hasil Juve top 4 atau tidak gitu, Bang Jeki. Iya, tapi menarik ya tadi lu bilang boys man itu istilah yang Iya, bagus ya untuk menggambarkan situasi Juventus saat ini. iya, Dan gue juga baru sadar ternyata setelah lu jelaskan, oh iya bener ya bahwa Spalletti Scudetto itu kan 4-3-3 ya. iya. Sangat solid banget 4-3-3-nya ya. Lobotka, Nguisa Lobotka, dan Anguissa sama Fabian Ruiz. Zielinski. Iya, dan itu. Zelensky Dan ada dong. masih ada Fabian Ruiz itu. Ya Siapa? Fabian Ruiz masih ada. Oh iya Fabian masih ada Ruiz. Fabian Ruiz. Oh iya Belum belum Fabian ke pensiun. Ruiz. Iya. Iya benar Baru benar musim benar depannya benar. dia cabut kan habis itu Nah ke dunia. Zielinskinya? Ada bench. Oh Zielinskinya mana bench ya? Iya. Iya, jadi banyak kita emang udah buat Bagus sih, Pak. iya Pas buatnya Spalletti sebenarnya bagus ya kemarin bagus. Scudetto ya. Iya, Terus iya, ada iya. Raspadori, Osimhen, Politano, Kvaratskhelia. Kualitasnya Itu mah segitu-segitu aja udah. mungkin dia mainnya karena kan pasti Politano juga kanannya tuh waktu itu. Jadi emang Tapi sebenarnya udah Anguissa, Lobotka, sama Fabian Ruiz itu emang tiga ini emang harus pondasi begitu sih. iya, emang harus begitu. Itu kan nggak ada satunya doang. Kalau kita mau main 4-3-3 nih,
kita nggak ada Regista kalau Kateli jadi 8. Mau main apa nama lo Emang Kateli si jadi Goretzka Regista? mainnya di Munchen apa? Apa? Box to box. Cadangan, Enggak, cadangan, maksudnya Ya, main cadangan. posisinya box to box. box to Apa? box, Oh, box box to to box. box. Karena nomor 6-nya pasti Kimmich. Kalau sekarang nomor 6-nya Pavlovic. Kimmich ya box to box. Hmm. Tapi kan dia udah lama juga ya udah ngerasain. Dia tahun berapa ya Goretzka ya? Dari tahun berapa ya? Dia kan udah treble Hansi Flick main dia. Oh, masih Iya. masih Iya, ada Dia jadi dia. tengahnya kan generasi tengahnya pemain kan bareng Jerman bareng setelah bareng Thiago Khedira. tuh. Bareng Thiago tuh dia. Oh, iya iya iya. Dia ini juga ya. Panjang juga ya di Bayernnya ya. Dari 2018 di Bayern. Gila. Jadi udah kenyang lah ya sama Iya. juaranya Bayern lah ya. Dari 2018 Ya musim mantap sih emang 18-19. kalau Goretzka ini Iya. masuk sih. Makanya jadi Mantap maksud gue sih. emang itu butuhnya. Kita butuh Maksud leader gua di tengah. orang yang udah ngerasain juara UCL maksudnya ya nggak? Iya. Kita nggak ada juara liga siapa sih tengah nggak ada juara liga Iya pemainnya kalau gimana tengah mau nggak ada. juara? Ya itu apa sedihnya tinggal Kalulu doang. Itu juga Iya. Kalulu Itu pun di Kalau Milan kan Milan. bedanya kan. Bukan Milan di Juve bukan di kan. Juve di Milan. Perin ya yang sama Pistoglio ya kalau yang pernah Scudetto ya. Udah habis generasi memang. Iya. Ya oke teman-teman, gua rasa itu panjang lah ya. Nih menariknya kalau kita narasumber first team semua yang ngomong atau narasumber tetap suka nggak ingat waktu. Bisa 3 jam ini mah Iya kalau banyak yang bisa dibahas. Nih kalau gua ngegas terus, bisa sejam lebih. Tadi gua aja cuma berdua sama Ali nyampe setengah jam. Jadi emang agak ngeri-ngeri juga nih kalau narasumber utama yang ngomong semua nih ya. Jadi ya udahlah dicukupi saja lah. Disimpan-simpan materinya buat besok-besok lagi. Takutnya habis semua kalau dibahas. Oke, itu aja teman-teman. Pembahasan kita seru banget. Kalau dari sisi gue sih sangat seru sekali ya. Jadi tinggal kita lihat apakah yang kita omong ini akan menjadi kenyataan ataukah hanya prediksi-prediksi. Ya kita lihat aja nanti dalam perjalanan. Dan jangan lupa, ada lagi yang mau sampaikan Ali atau Adi dari apa yang kita bahas? Aman. aman. Oke, itu aja mungkin dari gua dan Ali sama Adi. Kita sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa share, like, and subscribe. Final of ini, Forza Forza Juve! Juve!